rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Saya tersinggung dengan pernyataan Deddy Sitorus karena saya orang Jawa Tengah. Kalau kamu berani Deddy Sitorus, saya tantang Deddy Sitorus debat dengan Bagubis. Ada yang tahu nggak Deddy Sitorus lagi ngapain? Mungkin nggak Deddy Sitorus ini lagi nangis bareng? Atau mungkin Deddy Sitorus lagi sakit kepala, pusing, migrain, lagi mikir keras nih, siapa yang bisa disalahkan, yang bisa dijadikan kambing hitam atas kekalahan kader Banteng di Kabupaten Bangka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Pada kesempatan ini kita akan mengulas gimana pendapat netizen atas pernyataan Sitorus ya. Gimana Marwara Sirait ya berdebat dengan Deddy Sitorus ya. Ini Deddy Sitorus ini memang lenah ya. Siapakah Deddy Sitorus ya? Deddy Sitorus itu anggota DPR RI dari fraksi PDIP ya. Jadi dapilnya itu Kalimantan Utara ya, Kaltara. Tapi ya itu dia bikin gara-gara kata-katanya itu ya nggak enak itu ya. Didengar netizen itu bikin panas. Akhirnya ya timbul netizen itu komentar-komentarnya pedas gak karu-karuannya. Oke, mari kita simak ya gimana Deddy Sitorus itu debat sama Marwara Sirait dan bagaimana komentarnya netizen ya. Oke, kita simak video berikut ini. Publiknya bahkan paling tinggi di dunia, ya kepercayaan publiknya, betul ya Pak ya. Habis itu Pak Prabowo 85%, lebih tinggi lagi Pak. Ya, seru ini ya. Kalau rakyat Indonesia nggak percaya Pak, kalau hari ini ada yang nggak jujur main ya, polisi juga kepercayaan publiknya tinggi Pak. Ya, kejaksaan juga meningkat. Nah, kalau polisi kita bisa boleh gantian nggak? Ya, silakan biar arah. Ya, kalau kamu ngomong gantian. Ya, kita nggak usah kayak anak kecil. Aku mau kasih tahu bahwa polisi beda. Oke, biar arah. Ya, silakan. Udah, silakan. Nggak apa-apa, silakan. Bukan kamu yang ngatur. Yuk, silakan. Ya, saya silakan. Bukan kamu yang ngatur. Di sini ada moderator. Lewat moderator, silakan aja moderator. Moderator yang ngatur, bukan kamu. Makanya saya bilang lewat moderator. Udah gitu ya, ikhlas saja. Enggak, kalah itu udah, berat ya, gitu. Kalau belajar negarawan itu pernah menang, pernah kalah. Pak Prabowo itu berapa kali kalah? Nggak usah terlalu songong lah. Nggak terlalu songong. Udah, biar Bung Deddy arah itu faktanya dari tadi songong melulu. Pertanyaannya, apa alasan mengusulkan Polri harus berada di bawah Kemendagri atau TNI? Ini adalah cara PDI Perjuangan menyelamatkan masa depan demokrasi, bukan urusan menang kalah. Baik Bang Deddy, tapi selama 9 tahun ya ketika PDI Perjuangan belum pecah kongsi dengan Pak Jokowi, PDI Perjuangan tidak pernah melontarkan kritik ini loh terhadap Polri. Pada saat kasus Sambo pun juga PDI Perjuangan tampaknya anteng-anteng saja pada saat itu, tidak memberikan kritik terhadap Polri itu. Kewenangan yang dilepaskan oleh polisi banyak sekali. Sementara fungsi-fungsi yang lain itu tetap dijalankan di bawah Presiden sebagai kepala negara. Catat ini, kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kalau mau ditempatkan di bawah Kemendagri, itu hanya kepala pemerintahan. Jadi kalau nanti ditaruh di Kemendagri ada maling, silahkan urus sendiri. Karena itu bukan urusan polisi, kan gitu. Saya tuh membayangkan begini, saya jadi Kapolri, karena saya marah lihat Ruhut ngomong begitu segala macam. Mari polisi mogok kerja 3 hari aja. 3 hari aja. Jangan melakukan fungsi kepolisian. Apa yang terjadi? Bubar republik ini. Semua orang akan saling menjarah, bukan melayani. Karena bangsa ini sudah menjadi terbiasa hanya menjarah, bukan memberi. Mari kita belajar memberi. Jadi intinya jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang. Jangan lucuti wewenang Polri yang sekarang, Prof. Diki ya. Itu pikiran orang yang nggak ngerti polisi. Orang-orang seperti itu, seperti Ruhut misalnya nyuruh kayak gitu. Kasih duit, suruh keliling satu tahun, keliling suruh mempelajari polisi di dunia. Apa yang terjadi? Baru disebut-sebut namanya Bang Monggo. Saya mengajar di 16 negara. Sebelum ke Prof. Mengajar di 16 negara. Kebanyakan urusan polisi, nggak ada polisi yang sama, Ruhut. Polisi itu beda-beda. Nah, polisi di sini karena mau nangkep teman-temannya Ruhut, minta dibubarin. Sama seperti di rumah
Maria ada tikus banyak. Mari kita bakar rumahnya supaya habis tikusnya. Jangan begitu. Tikusnya kita tangkapi, kita bunuhi. Misalnya apa? Penegak hukum yang melanggar hukum, hukumannya 3 kali lipat. Profesor Kiki ya ini ya, nggak main-main ini ya. Dia jabatannya itu ya udah luar biasa. Gelarnya aja udah profesor ya. Ya, ini nama asli Profesor Hermawan Sulityo ya. Ya, ini pernah jadi guru besar Universitas Bayangkara ya ini. Jadi nggak main-main, pengalamannya tidak diragukan lagi ya, Profesor Kiki ini ya. Jadi dia sebagai peneliti, cuma sekarang sudah pensiun dini ya. Oke, mari kita simak video berikutnya. Usulan untuk mengembalikan institusi Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri oleh PDI Perjuangan ternyata tak mendapat dukungan dari mayoritas partai di Parlemen Senayan. 7 fraksi di DPR bahkan kompak menolak usulan tersebut karena dianggap tak memiliki urgensi. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni juga berpandangan sama. Polri seharusnya tetap berada di bawah Presiden untuk menghindari tuduhan bahwa kementerian menggunakan alat negara. Usul agar Polri kembali di bawah kendali Panglima TNI atau Kemendagri sebelumnya disuarakan oleh politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus. Deddy Sitorus itu ya kayak gitu ya, nyeleneh kata-katanya ya. Ini gara-gara pilkada kemarin itu loh ya, nggak ada yang menang ya. Cuma di Jakarta yang menang PDIP, makanya dia bikin ontran-ontran ya. Polisi diikut-ikutkan ya, partai coklat lah, bansos lah. Rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Saya tersinggung dengan pernyataan Deddy Sitorus karena saya orang Jawa Tengah. Kalau kamu berani Deddy Sitorus, saya tantang Deddy Sitorus debat dengan bagus. Manapun saya tantang Anda. Dan saya ini tersinggung karena saya orang Jawa Tengah. Karena sepanjang reformasi ada pemilu, Jawa Tengah selalu menang PDIP. Nah kemudian ketika dia kalah ya sekian lama dia menduduki jabatan strategis ya, gubernur, ketua DPR di Jawa Tengah, dia menang. Tapi ketika satu kali kalah, dia marah bukan main, dan orang yang pernah mendukung calon-calon dari PDIP kemudian dimaki-maki oleh namanya Deddy Sitorus. Banteng ini kurang ajar namanya. Ketika masih butuh Jawa Tengah dianggap kandang banteng. Sudah nggak butuh, rakyat Jawa Tengah direndah-rendahkan jadi kandang bansos. Penghinaan sekali itu namanya. Betul, dan khusus ini ya buat rakyat Jawa Tengah. Ingatlah penghinaan yang telah diucapkan dari mulut si Deddy Sitorus tersebut ya. Mari kita buktikan di pemilu tahun 2029. Ingat, setiap calon-calon legislatif yang diusung dari partai Moncong Putih tersebut janganlah kalian pilih, karena dari Deddy Sitorus tersebut ya, perkataannya itu sangat melukai hati warga Jawa Tengah yang sudah merendahkan. Dikatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos. Kamu kira Jawa Tengah ini sebagai budak kalian? Kalian anggap warga Jawa Tengah itu orang yang paling miskin, yang mau disebar-sebarin bansos. Ingat, jangan seolah-olah kalau kalah itu mencari kambing hitam. Seharusnya kalian itu introspeksi. Kalian menjadi partai besar itu dari rakyat Jawa Tengah, bukan kalian itu besar secara personal ya. Ingat, 2029 kami akan membayar kontan perkataan Deddy Sitorus. Ingat itu. Kami sebagai warga Jawa Tengah terluka atas perkataan pedas Deddy Sitorus. Ingat itu, Teng. Kami akan tenggelamkan partaimu dan akan membuat nangis sampai kau mengakui bahwa rakyat itu adalah sebagai suara Tuhan.
Ingat itu, Teng. Ada yang tahu nggak Deddy Sitorus lagi ngapain? Mungkin nggak Deddy Sitorus ini lagi nangis bareng? Atau mungkin Deddy Sitorus lagi sakit kepala, pusing, migrain, lagi mikir keras nih, siapa yang bisa disalahkan, yang bisa dijadikan kambing hitam atas kekalahan kader Banteng di Kabupaten Bangka. Kader Banteng Pasti ini, ya, cari petugas partai kesalahan itu Banteng pasti ini. ya. Petahana loh, jangan main-main nih. Bupati sebelumnya ini diusung partai Banteng dan banyak partai termasuk Kimpres di dalamnya, tapi kalah Tetep sama aja kota kalah ya. kosong. Kotak Mau bilang kosong apa luar dia biasa Sitorus? ini ya. Mau bilang kandang bansos, kandang parcok, kota kosong curang, atau pendukung-pendukungnya, buzzer-buzzernya Banteng ini mau bilang apa? SDM-nya rendah, nggak pada pinter, warga Bangka, primitif, gimana? Sekarang ngerti kan? Paham kan? Mayoritas warga di Bangka, di Jawa Tengah, sama. Udah nggak mau lagi dipimpin petugas partai Banteng ini. Karena nggak kerja buat rakyat. Nggak tahu dah kerja buat siapa. Makanya nggak mau lagi kali ya. Banteng, titik. Selesai. Bukan masalah bansos, bukan masalah SDM. Ngerti ya? Paham ya lu semua ya? Oke teman-teman, itu tadi ya semua videonya ya, dari tanggapan Profesor Kiki ya, dari netizen ya, Marwara Sirait ya, semua udah komentar ya. Ini mau gimana lagi nih ya, Deddy Sitorus ini? Apa mau bikin ulah lagi ya? Jadi semua itu ya nggak harus mena-mena ya. Semua ini terjadi pasti karena kekalahannya di pilkada tahun ini ya. Karena banyak yang lepak-lepak ya semua ya. Cuma di Jakarta yang menang. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga channel ini bisa berkembang ya. Jangan lupa ya, subscribe dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, supaya channel ini berkembang.